perjuangan Nikita Mirzani untuk membuktikan jika dirinya tak bersalah atas dakwaan melakukan dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Sebuah momen pilu datang dari sang putra Arkana. Anak bungsu dari Nikita Mirzani itu diketahui harus masuk ke rumah sakit dan dirawat inap lantaran kondisi kesehatannya yang menurun. Apakah itu berkaitan dengan kerinduannya pada sang bunda? Momen Arkana masuk ke rumah sakit sampai harus dirawat inap dibagikan akun Instagram Nikita Mirzani yang dikelola oleh timnya. Dalam beberapa video yang dibagikan lewat fitur Instagram Story, Arkana terlihat lemas dan harus menjalani CT scan di salah satu rumah sakit. Di momen tersebut, Arkana didampingi beberapa orang yang selama ini dipercaya Nikita Mirzani untuk merawat anak-anaknya. Sayangnya, dalam video-video yang dibagikan tak dijelaskan secara detail soal penyebab Arkana harus mendapatkan perawatan medis. Namun, ketika video tersebut diunggah oleh akun @dramahalu di TikTok, banyak warganet yang menduga Arkana jatuh sakit lantaran rindu dengan sang Ami. Panggilan Nikita Mirzani dari anak-anaknya. Selain doa-doa untuk kesembuhan Arkana, beberapa warganet juga menduga momen sakitnya Arkana ini akan jadi salah satu pemantik Nikita Mirzani untuk bisa membuat seterunya Reza Gladys bisa ikut merasakan bagaimana rasanya terpisah dengan anak-anak dari balik jeruji besi. Ya sabar ya Aska, anak Arkana, sabar. Loli juga, kakak Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Memang dalam persidangan, Nikita Mirzani sempat menangis ketika membacakan eksepsi di depan majelis hakim lantaran tak bisa mendampingi tumbuh kembang anak-anak karena sudah beberapa bulan belakangan berada di balik jeruji besi atas laporan yang dibuat oleh Reza Gladys. Di momen tersebut, sambil menangis, Nikita Mirzani mengaku sangat rindu dengan anak-anaknya. Sejak 4 Maret lalu, saya tidak bisa berkumpul lagi dengan anak-anak saya, tidak bisa menjalankan ibadah puasa bersama-sama, dan juga hari raya Idul Fitri bersama-sama seperti layaknya umat muslim pada umumnya. Hal ini sangat menyayat hati dan menyiksa batin saya. Teruntuk ketiga anakku, Mami kangen. Yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan Ami yang saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Tadi nangis karena kangen sama anak. Kasihan mereka udah 4 bulan, nggak biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Atau enggak, ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya
kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini gitu. Atas rasa sedih yang kini dirasakan karena akses bertemu anak-anaknya kini terbatas, Nikita Mirzani berharap masalah ini bisa cepat selesai. Selain itu, Nikita juga menebar nada bernada ancaman jika dirinya ingin Reza Gladys bisa segera mengalami apa yang dialaminya saat ini. Bahkan, Nikita ingin Reza Gladys merasakan kepedihan yang jauh lebih menyedihkan dari apa yang kini ia rasakan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Saya buat RG semoga kamu puas karena yang udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Kalau ketemu Reza Gladys, ya siapin aja mentalnya karena dia udah membuat saya berpisah dengan anak saya. Dia harus merasakan 10 kali lipat dari apa yang saya rasakan saat ini. Seperti yang diketahui, kasus pidana dugaan pemerasan dan TPPU yang kini menjerat Nikita Mirzani sedang bergulir di pengadilan. Terakhir, persidangan dengan Nikita Mirzani sebagai terdakwa mengagendakan eksepsi atau nota keberatan pihak Niki dari dakwaan jaksa penuntut umum. Selain itu, Nikita Mirzani yang menyatakan pembelaan, tim kuasa hukumnya juga membeberkan sejumlah kejanggalan yang harus menjadi pertimbangan majelis hakim dalam kasus tersebut. Ya, eksepsi kita ajukan ada 120 halaman. Yang paling penting dari eksepsi itu bahwa terjadi error in subjecto. Artinya korban yang sebenarnya itu adalah menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT Gletik. Seperti itu. Jadi bukan dokter RG. Itulah yang kita sampaikan di dalam eksepsi dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman jika kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjecto, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia tapi adalah badan hukum perseroan seperti itu. Dalam dakwaan jaksa gitu ya, jaksa menyimpulkan dokter RG ini adalah sebagai korban, tapi berdasarkan dokumen yang kami peroleh itu terdapat fakta hukum bahwa dokter RG ini adalah bukan korban dalam perkara ini. Nah, artinya apa? Dalam hal tidak ada korban atau korban yang sebenarnya tidak melaporkan, maka berdasarkan pasal 369 ayat 2 perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Di situ ditegaskan bahwa terhadap perbuatan ini harus ada laporan atau pengaduan dari pihak korban yang sebenarnya. Terus juga kemudian terkait dengan dakwaan TPPU ya. Nah, dakwaan TPPU ini kami menyimpulkan bahwa ini adalah dakwaan yang tidak cermat gitu ya. Dakwaan tidak lengkap, tidak jelas. Karena apa? Karena di dalam uraian dakwaan itu tidak mencantumkan predikat crime-nya atau tindak pidana asal. Jadi terdakwa Niki ini dituduh melakukan pelanggaran pasal 3 Undang-Undang TPPU. Tapi uraian jaksa itu dalam dakwaannya tidak menyebutkan tindak pidana asal ini yang mana. Undang-Undang TPPU ada 26 jenis tindak pidana asal. Dari ke-26 itu tidak satu pun diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Nah, oleh sebab itu, menurut kami dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu adalah dakwaan yang kabur atau tidak cermat lah, kira-kira begitu. Kami tadi sudah melihat sekilas, tapi intinya eksepsi yang begitu banyak itu akan menjadi suatu beban daripada majelis hakim membacanya. Tapi yang pasti eksepsi itu adalah menyangkut, biasanya ada menyangkut masalah formil dan material. Formil itu adalah identitas terdakwa maupun menyangkut masalah wewenang mengadilin, atau dikatakan wilayah mana yang bisa menentukan pengadilannya. Itulah dikatakan daripada eksepsi itu. Kedua, menyangkut material ada menyangkut masalah pasal-pasal yang didakwakan. Jadi contoh kami katakan,
kasusnya percintaan didakwa membunuh, itu tidak bisa. Atau kasusnya pemerasan didakwa membunuh, itu yang tidak bisa. Itu yang dibantah, itu yang di eksepsi. Tapi kalau kasusnya pemerasan, ya pasalnya pemerasan sah secara hukum. Tapi terserah pada majelis hakim untuk memastikannya, untuk memutuskannya. Tak hanya soal pasal-pasal yang ditetapkan JPU terhadap Nikita Mirzani, majelis hakim juga diminta untuk menunda proses persidangan pidana sampai gugatan yang dilayangkan terhadap dugaan tindak wan prestasi yang dilakukan Reza Gladys selesai bergulir di ranah perdata. Kalau terkait uang 4 miliar itu, karena yang menjadi korban ini kan sesuai dengan dakwaannya itu adalah kan Reza. Reza itu korban daripada uang sebesar 4 miliar. Nah, sementara di perdata juga terkait daripada objeknya juga kan sama, terkait uang juga kan, uang 4 miliar juga. Termasuk daripada subjeknya juga kan sama, di mana terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1 dan Ismail Marzuki sebagai penggugat 2. Selanjutnya terdakwa tergugat satunya adalah RG, yang tergugat 2-nya adalah At-Taubi Mofid. Nah, di mana sesuai dengan pasal 81 KUHP dan SEMA pasal 1 nomor 1 1956, jika terjadi adanya perkara perdata, dalam hal ini ada perkara nomor 489 yang saat ini masuk dalam tahap mediasi, maka kami memohon kepada termasuk terdakwanya sendiri agar perkara ini untuk dihentikan sampai dengan perkara daripada perdata nomor 489 itu selesai dan memiliki kekuatan hukum dan yang tetap. Itu kurang lebihnya. Oh, itu nggak ada hubungan lah perdata dengan pidana, ya. Seperti yang pernah kami sampaikan kepada media juga, bahwa kalau menyangkut alas hak, ya, dikatakan pidananya masalah hak atas rumah, ya, karena belum jelas siapa pemilik rumahnya, itu ada perdatanya. Ditentukan dulu siapa pemiliknya, itu bisa perdatanya jalan. Setelah perdatanya jalan, baru pidananya. Jadi pidana ditunda karena perdata ada alas hak atas tanah tersebut. Tapi kalau dalam hal ini tidak ada kaitannya, ini pidana dengan konversasinya. So konversasinya juga tadi saya katakan istrinya juga halusinasi semua. Jadi masa halusinasi bisa menghambat pidana, ya enggak masuk di akal juga lah. Ya, jadi kalau menyangkut masalah permintaan, permohonan, silakan saja, monggo. Masalah dikabulkan tergantung majelis hakim.